Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandrenis Bailon. Saya mahasiswa di kampus Jayapan, Surabaya. Saya jurusan manajemen semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan yang berjudul Strategi Menyusun Proposal Bisnis yang Efektif. Baik teman-teman, pertama-tama kita harus perlu ketahui itu apa sih pengertian dari proposal bisnis itu sendiri. Nah, pengertian dari proposal bisnis itu adalah media komunikasi bisnis bagi seorang wirausaha untuk menuangkan profil bisnis yang akan dikembangkannya. Proposal ini merefleksikan gambaran perusahaan dan wirausaha di belakangnya dengan tujuan yang realistis. Nah, manfaat dari proposal bisnis ini sendiri adalah yang pertama, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dimasuki. Kemudian yang kedua, membantu wirausaha untuk dapat memprediksi tingkat keberhasilan usahanya. Yang ketiga, membantu wirausaha untuk mengembangkan dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain. Dan yang keempat, berguna untuk membandingkan antara perkiraan dengan hasil yang nyata. Dan yang terakhir, membuat informasi guna menyampaikan ide gagasan kepada pihak lain secara menyeluruh. Nah, yang berikut teman-teman, bagaimana cara membuat proposal bisnis yang benar? Meski terdengar sangat sederhana, ternyata membuat proposal usaha yang baik dan benar itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Pasalnya, teman-teman harus memahami apa saja bagian-bagian yang harus dicantumkan dalam proposal usaha tersebut. Nah, teman-teman, berikut ini langkah-langkah dalam cara membuat proposal usaha yang baik dan benar yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama teman-teman, buat dulu pendahuluan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu merangkai bagian pendahuluan. Biasanya isi dari bagian pendahuluan ini yaitu mengenai latar belakang usaha yang akan Anda jalankan. Di dalam bagian pendahuluan ini dicantumkan visi dan misi usaha, gambaran hingga target yang akan dicapai ke depannya. Hal tersebut perlu dimasukkan dalam proposal agar investor semakin yakin menanamkan modal ke bisnis Anda. Ya, begitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman, yang kedua, cantumkan profil perusahaan kalian. Selanjutnya Anda perlu membuat profil perusahaan atau bisnis Anda secara singkat dan jelas. Dalam hal ini teman-teman, Anda hanya perlu mencantumkan 3 poin dalam profil tersebut seperti jenis usaha, nama, dan juga lokasi perusahaan. Bagian ini bisa dikatakan lumayan penting karena dari sini investor bisa menggali seberapa besar potensi bisnis Anda di pasaran. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Bagian yang ketiga itu buat struktur organisasi perusahaan. Apabila bisnis yang teman-teman jalankan sudah memiliki sistem yang baik, maka teman-teman bisa memasukkan struktur organisasi perusahaan. Meski sistem manajerial bisnis Anda belum jalan dengan sebaiknya, untuk tetap memasukkannya ke dalam proposal dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kemudian yang keempat teman-teman, jelaskan produk Anda. Nah, pada tahap selanjutnya atau pada tahap ini
teman-teman perlu menjelaskan tentang produk yang teman-teman jual, mulai dari jenis, cara pembuatan, hingga keunggulan dari produk teman-teman tersebut. Buat penjelasan yang sedetail mungkin terkait poin ini agar bisa semakin meyakinkan investor untuk menanamkan modal di bisnis teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, bagian kelima, tentukan target pasar. Nah, cara membuat proposal usaha dagang selanjutnya yaitu menentukan target pasar yang ingin dituju. Nah, perlu teman-teman diketahui dalam sebuah proposal usaha yang baik, pemilik usaha harus mencantumkan target pasar yang akan dibuat. Nah, di sini itu bisa mulai dari daerah, umur, hingga kelas yang ingin dijadikan sebagai sasaran produk yang Anda produksi. Nah, yang keenam teman-teman, susun promosi dan penasaran. Nah, perlu diketahui bahwa dalam setiap proposal, usaha harus menjelaskan terkait promosi dan juga pemasaran yang akan dilakukan. Nah, di bagian ini teman-teman harus menjelaskan secara detail tentang strategi pemasaran dan bagaimana promosi yang dilakukan agar bisa menarik minat konsumen. Dari sini, investor bisa menganalisa beberapa keuntungan yang akan didapatkan nantinya. Ya, begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang ketujuh, susunan laporan keuangan. Nah, pada bagian ini, cara membuat proposal pengajuan dana usaha. Ini teman-teman perlu menuliskan alokasi dananya. Selain itu, Anda juga mencantumkan perhitungan laba dan perhitungan bagi hasilnya. Perlu diketahui teman-teman, hal tersebut harus dilakukan secara realistis ya. Mengingat setiap usaha memiliki risiko masing-masing. Nah, kemudian teman-teman yang kedelapan, buat penutup. Pada bagian penutup ini, Anda perlu mencantumkan atau menuliskan kembali apa saja hal-hal yang sekiranya dapat semakin meyakinkan calon investor. Teman-teman juga bisa menambahkan harapan dan doa atas proposal yang telah diajukan. Jangan lupa sampaikan terima kasih karena investor sudah bersedia membaca proposalnya. Nah, yang terakhir teman-teman, susunan lampiran. Langkah terakhir cara membuat proposal usaha jasa yaitu menyusun lampiran yang diperlukan. Nah, lampiran di sini berupa data-data pendukung seperti pemilik usaha, kemudian surat izin, surat penyajian usaha, sertifikat, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan dari saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri dari video ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.